Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bunda. Hari ini, hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Nah, hari ini kita terakhir belajar tema 6, teman-teman. Yaitu tema 6, cita-citaku, subtema 3, ikhtiar meraih cita-cita. Dan yang terakhir, pembelajaran 5. Oke, yuk teman-teman, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pertinggilah kecerdasanku. Nah, pertama Bunda akan menyampaikan mengenai 3 pembelajarannya. Apa sih yang akan teman-teman capai hari ini? Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat memahami konsep KPK dengan baik. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan KPK dari 2 dan 3 bilangan dengan tepat. Nah, sudah kebayang teman-teman? Tadi tujuannya apa? Dan materinya adalah memahami konsep kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan menentukan KPK dari 2 dan 3 bilangan. Nah, pada minggu lalu teman-teman sudah mempelajari FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Hal ini tidak beda jauh dari FPB, yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Apa sih itu KPK, teman-teman? Jadi KPK adalah kelipatan yang sama dimiliki 2 bilangan atau lebih, sehingga KPK merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, untuk mencari KPK, teman-teman memerlukan yaitu bilangan prima. Kita sudah belajar bilangan prima, masih ingat kan teman-teman? Ya, Bunda ingatkan lagi ya, bilangan asli yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu faktorisasi prima menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Untuk melakukan faktorisasi prima ini diperlukan pohon faktor. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, jadi KPK itu hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Ingat ya teman-teman, faktor KPK itu nanti teman-teman akan mengambil nilai yang terbesarnya. Nah, di sini Bunda punya contoh KPK dari 6 dan 8. Di sini ada 6 dibagi 2, bilangan prima terkecil dari 2 sama dengan 3. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4, dibagi 2 lagi menjadi 2. Jadi faktor dari 6 yaitu 2 kali 3, faktor dari 8 yaitu 2 pangkat 3. Di KPK-nya 2 kali 3, 2 pangkat 3, kita ambil kenapa 2 pangkat 3? Karena kita lihat teman-teman di sini, angka 2-nya terdapat 2, dan kita ambil nilai yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3, dikalikan 3 sama dengan 24. Jadi, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Gitu ya teman-teman ya. Dan agar teman-teman paham dalam menentukan KPK, yuk teman-teman simak dan pahami video berikut. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK. Nah, sekarang Bunda akan mencontohkan cara menentukan KPK dari beberapa bilangan. Tapi teman-teman harus tahu dulu konsepnya, yaitu KPK dari beberapa bilangan dapat ditentukan dengan mengkalikan semua faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut dan dipilih pangkat yang paling besar. Nah, kalau KPK dicarinya adalah yang paling besar. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Contoh yang pertama Bunda ambil dari halaman 138 di nomor yang A, yaitu teman-teman diminta mencari KPK dari 2 dan 8. Nah, sama dengan mencari FPB, kita menggunakan pohon faktor. Nah, untuk 2 itu tidak perlu dibuat pohon faktor karena 2 termasuk ke dalam bilangan prima. Jadi,
teman-teman tidak perlu membuat pohon faktornya karena hasil dari 2 itu sudah pasti didapat adalah 2. Ini tidak perlu dibuat pohon faktor. Tidak perlu dibuat pohon faktor karena hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal cari yang angka 8-nya, teman-teman. Kita lanjut, 8. Nah, kita bikin dengan pohon faktor. Pohon faktor dari 8 seperti biasa, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Lalu 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Nah, di sini sudah ketemu bilangan primanya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita tentukan faktor. Dari 2 adalah 2. Dan faktor dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 2 dan 8 adalah, kita lihat di sini. Kalau di FPB teman-teman itu jika ada 2 sekutu ini mencarinya di FPB itu pangkat terkecil. Kalau di KPK teman-teman cari pangkat terbesarnya. Jadi 2 dan 2 pangkat 3 yang kita ambil adalah 2 pangkat 3, teman-teman. Berarti di sini ditulis KPK dari 2 dan 8 adalah 2 pangkat 3, atau kalau dijabarkan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Maka KPK dari 2 dan 8 adalah 8, teman-teman. Oke teman-teman, untuk contoh berikutnya yaitu Bunda mengambil dari halaman 138 yang bagian C, yaitu tentukan KPK dari bilangan 5 dan 15. Oke, bilangan 5 ini teman-teman faktornya yaitu tetap 5 karena jadi teman-teman tidak perlu membuat pohon faktor. Karena bilangan 5 ini sudah termasuk bilangan prima, teman-teman. Jadi hasilnya tetap 5. Nah, berikutnya yaitu bilangan 15. 15 kita buat pohon faktor. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sudah cukup ya teman-teman karena bagian kanan sudah ketemu bilangan prima. Nah, jadi faktor dari bilangan 5 yaitu 5 dan bilangan 15 yaitu 3 dikali 5. Nah, lalu kita akan menentukan KPK dari 5 dan 15. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu teman-teman cari angka yang sama. Lalu kalau KPK ini teman-teman cari pangkat yang tinggi atau pangkat yang besar. Nah, karena di sini pangkatnya semuanya kecil, jadi teman-teman bisa mengambil salah satu saja. Maka kita tulis yaitu 5 dikali, dan angka 3 ini walaupun tidak ada yang sama di angka 5, teman-teman tetap menuliskannya. Jadi KPK dari 5 dan 15 yaitu 5 dikali 3 hasilnya 15. Baik teman-teman, kalau tadi itu dengan mencarinya 2 bilangan, lalu bagaimana jika yang ditentukan dalam 3 bilangan? Caranya sama teman-teman, yaitu dibuat pohon faktor. Nah, sekarang Bunda akan ambil soal dari halaman yang sama di 138, itu di nomor yang H, yaitu KPK dari 4, 16, dan 24. Nah, caranya sama. Kita buat pohon faktornya satu persatu. Dimulai dari 4. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Oke, ini sudah langsung ketemu teman-teman. Sekarang kita lanjut yang 16. 16 juga sama, dimulai dari 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Lalu 8 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 4. 4 kita bagi 2 lagi, hasilnya 2. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang yang terakhir 24.
Nah, 24 juga sama, dimulai dari bilangan prima 2, hasilnya adalah 12. Lalu 12 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, di sini sudah bisa diselesaikan. Oke, nah kalau sudah ada pola seperti ini, kita tentukan faktornya. Faktor dari 4, yaitu 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2. Lalu faktor dari 16 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 4. Lalu faktor dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau sederhananya 2 pangkat 3 dikali 3. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK dari 4, 16, dan 24 adalah, oke, diingat konsepnya cari pangkat yang paling besar. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 4. Nah, di sini ada 3. Kalau di FPB, teman-teman tidak perlu menuliskan ini, tapi di KPK, teman-teman harus menuliskan angka ini juga. Jadi di sini ditulis dikali 3. Nah, kita jabarkan lagi. 2 pangkat 4 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 lalu dikali 3. Nah, hasilnya adalah 48. Maka dapat kita simpulkan KPK dari 4, 16, dan 24 itu adalah 48, teman-teman. Oke teman-teman, contoh yang berikutnya yaitu yang bagian J, yaitu menentukan KPK dari 3 bilangan teman-teman. Nah, di sini yaitu KPK dari 9, 36, dan 72. Nah, ya, syarat yang pertama yaitu teman-teman bisa menggunakan pohon faktor ya. 9. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, cukup sampai di sini ya teman-teman. Lalu bilangan berikutnya yaitu 36. Nah, 36 dibagi 2 hasilnya 18. Lalu 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, cukup ya teman-teman, karena sudah ketemu bilangan primanya. Nah, selanjutnya yaitu 72. 72 dibagi 2 hasilnya 36. Lalu 36 dibagi 2 hasilnya 18. Nah, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Lalu 9 dibagi 3 hasilnya 3. Oke, cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan menentukan faktor. Faktor dari 9. Nah, 9 yaitu 3 pangkat 2. Lalu 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dan yang berikutnya yaitu 72, faktornya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke teman-teman, yang pertama selanjutnya kita akan menentukan KPK dari bilangan 9, 36, dan 72. Nah, syaratnya yaitu teman-teman cari bilangan yang sama dulu. Bilangan yang sama. Nah, di sini ada angka 3 pangkat 2 dan di sini 3 pangkat 2 dan sini 3 pangkat 2. Jadi teman-teman boleh mengambil salah satu saja. Berarti kita tulis di sini 3 pangkat 2 dikali. Nah, karena di sini ada angka 2 dan teman-teman memilih pangkat yang paling tinggi. Ingat ya, untuk KPK ini teman-teman pilih pangkat yang paling besar. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Berarti teman-teman dapat memilihnya yaitu 2 pangkat 3.
Nah, untuk selanjutnya yaitu 3 pangkat 2 yaitu 9 dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya berapa teman-teman? Ya betul, 8. Maka 9 dikali 8 hasilnya 72. Jadi KPK dari bilangan 9, 36, dan 72 adalah 72 teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari Bunda. Semoga dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.